Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan, seseorang dapat dijadikan tersangka kasus korupsi tanpa harus terbukti menerima uang dari kasus tersebut. Tom Lembong dijadikan tersangka hanya karena menerbitkan izin impor gula kristal sebanyak 105.000 ton di tahun 2015 atau 9 tahun lalu. Padahal impor gula kristal sebagai bahan dasar pembuatan gula pasir atau gula putih dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong karena faktanya Indonesia kekurangan gula akibat produksi gula dalam negeri yang jauh dari kebutuhan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2015, total Indonesia mengimpor 3.369.941 ton gula kristal. Tahun 2016, Indonesia mengimpor gula sebanyak 4.746.047 ton. Tahun 2017, 1 tahun setelah Tom Lembong tidak lagi menjadi Menteri Perdagangan, Indonesia mengimpor 4.484.099 ton. Dan tahun berikutnya, impor gula mencapai 5.028.853 ton. Dan di tahun 2020, impornya mencapai 4.090.063 ton. Bagaimana logikanya Tom Lembong dijadikan tersangka hanya karena menerbitkan izin untuk impor 105.000 ton, sedang impor gula kristal per tahun mencapai jutaan ton sebelum dan sesudah Tom Lembong menjadi menteri. Pendekatan atau logika hukum sulit untuk melihat kasus ini. Terlebih tidak ada keuntungan yang diperoleh Tom Lembong. Jika menerbitkan kebijakan, mengikuti kebijakan menteri sebelum dan sesudahnya dapat dijadikan alat bukti korupsi, mestinya semua menteri perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong juga dijadikan tersangka. Jika karena Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta, bukan BUMN, maka contoh yang sama terjadi di era sebelum dan sesudah Tom Lembong. Berdasar data di atas, di tahun 2015, total impor gula mencapai 3.369.941 ton dan izin yang diterbitkan oleh Tom Lembong dan dijadikan dasar penetapan tersangka hanya untuk 105.000 ton atau sekitar 3,5%-nya saja. Indonesia Corruption Watch atau ICW pun mempertanyakan penetapan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus sebagai tersangka. Pendekatan politik untuk melihat penetapan tersangka Tom Lembong ternyata justru membuat terang kasus itu. Pertama, seperti dinyatakan oleh Kejaksaan Agung, kasus impor gula mulai diusut sejak akhir tahun 2023 atau saat Tom Lembong menjadi co-kapten tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Saat itu bukan hanya berusaha mengkriminalisasikan Anies dan Muhaimin melalui tangan kotor KPK, semua orang yang tidak mendukung skenario pihak istana dipastikan tidak aman dari kasus hukum seperti halnya yang terjadi pada Tom Lembong. Sebaliknya, seseorang yang sudah jelas-jelas menerima aliran uang sampai senilai 27 miliar rupiah atau jelas-jelas menerbitkan izin ekspor CPO di saat terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri tetap aman karena berada dalam barisan pendukung penguasa. Kedua, Kejaksaan Agung hanya fokus untuk menyelidiki impor gula tahun 2015 sampai 2016 atau saat Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan. Mengapa impor tahun sebelum dan sesudahnya tidak diusut padahal polanya sama? Ketiga, atas dasar apa Kejaksaan Agung memilah-milah kasus? Apakah karena orangnya yang di akhir tahun 2023 sangat lantang mengoreksi kebijakan pemerintah atau merupakan pesanan pihak tertentu? Lembaga yudikatif termasuk kehakiman bebas dari intervensi lembaga eksekutif jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada. Demikian juga jargon bahwa semua orang sama di depan hukum hanya bualan jika melihat fakta-fakta selama ini. Ketika ada yang bilang silakan buktikan di pengadilan jika merasa tidak bersalah, itu juga bualan karena faktanya mafia peradilan, maklar kasus benar-benar ada. Jika hakim dan maklar kasus bisa mengatur putusan berdasar nilai uang yang disetor, maka salah benar di mata penguasa didasarkan pada
posisi kaki di dalam atau di luar istana. Bahkan Mahkamah Konstitusi bisa disetir untuk memuluskan skenario politik istana. Jika ada yang bilang kalau merasa tidak bersalah buktikan saja di pengadilan, maka pertanyaan kita, masih adakah hakim atau pengadil yang jujur, bersih dan memiliki integritas? Jangan menyuruh ke pengadilan, tapi hakimnya sudah tidak memiliki kemandirian karena takut pada tekanan penguasa. Kita percaya penetapan Tom Lembong sebagai tersangka bukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, tapi oleh penguasa sebelumnya. Oleh karenanya, kita masih berharap sekecil apapun itu, Prabowo memiliki keberanian untuk memerdekakan lembaga penegak hukum dari intervensi penguasa lama. Kelanjutan penetapan tersangka secara ugal-ugalan terhadap Tom Lembong bisa menjadi gambaran seperti apa wajah pemerintahan yang sekarang. Semoga lebih baik dibanding yang kemarin. Semoga benar-benar dijiwai semangat demokrasi yang lurus dan benar dengan tidak mengintervensi hukum untuk membungkam lawan politik. Tetap semangat.